Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x tambah 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk pertidaksamaan eksponen bentuk permisalan. Yang pertama, karena apa? Karena dia masuk ke pertidaksamaan karena tanda di sini adalah bukan tanda sama dengan, tapi tanda pertidaksamaan. Kemudian, kenapa disebut pertidaksamaan bentuk permisalan? Karena di sini ada bentuk pangkat yang berulang, yaitu 5 pangkat x. Kalau kita lihat 5 pangkat x-nya kan berulang. Nah, maka bentuk yang berulang ini nantinya harus kita misalkan dulu menjadi suatu variabel yang sama supaya nanti soalnya menjadi lebih sederhana untuk diselesaikan. Nah, caranya seperti apa? Silakan simak video berikut ini. Jadi sebenarnya dulu sudah pernah kita pelajari, hanya kita mempelajarinya untuk yang bentuk persamaan. Untuk yang tandanya di sini adalah tanda sama dengan. Jadi nanti untuk penyelesaiannya agak sedikit berbeda dengan yang sudah pernah kita pelajari dulu. Nah, langkah pertama, kalian harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang terurai atau terjabarkan. Maka di sini yang masih mungkin kita jabarkan kan adalah bentuk yang suku yang kedua, karena di sini masih 5 pangkat x tambah 1. Jadi itu masih mungkin kita jabarkan sesuai dengan sifat eksponensial. Nah, di sini 5 pangkat 2x ini sesuai dengan sifat bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat x dipangkatkan 2. Kemudian 6 ini untuk suku yang kedua, 6-nya tetap. Ini 5 pangkat x tambah 1 ini bisa dijabarkan menjadi 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1. Oke. Kemudian 125-nya tetap, lebih besar dari 0-nya tetap. Nah, kemudian untuk suku kedua ini lagi, ini 6 dan 5 itu masih bisa kita kalikan. Maka kita akan punya 5 pangkat x dipangkatkan 2 min 6 kali 5 30 kali 5x, maaf 30 kali 5 pangkat x ditambah 125 lebih besar dari 0. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuknya sudah menjadi lebih sederhana untuk kita selesaikan. Nah, maka kita lihat nih 5 pangkat x-nya berulang, maka kita lakukan permisalan. Misal 5 pangkat x kita bisa misalkan menjadi p. Oke, maka ini 5 pangkat x diganti menjadi p, maka ini bisa kita tulis p kuadrat. Suku yang pertama. Suku yang kedua, 30, 5 pangkat x-nya menjadi p, jadinya bisa kita tulis 30p ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, lanjut. Kalau ada kuadrat, itu pasti langkah selanjutnya harus kita apa? Harus kita faktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Kalian bisa pakai cara yang sudah kalian pahami sendiri-sendiri, tapi bisa juga pakai cara yang sudah pernah saya berikan videonya juga. Kalau saya tetap pakai cara itu karena hanya cara itu yang membuat saya berpikirnya lebih cepat untuk menemukan hasil pemfaktorannya. Untuk kalian, silahkan pakai cara yang membuat kalian lebih nyaman lah. Ini berarti kalau pakai cara saya, di tengah saya tulis min 30, di depan karena ini 1 kali 1, kemudian yang di belakang 125 itu adalah min 5 kali min 25. Bisa plus juga sih, tapi karena di sini minta min 30, maka saya ambil yang min. Nah, maka setelah itu hasil pemfaktorannya saya tulis di sebelah sini ya. Hasil pemfaktorannya adalah P min 5 dikali P min 25 lebih besar dari 0. Oke, nah selanjutnya kalau kalian di sini sudah dapat hasil pemfaktorannya, nah ini
Sekarang bisa kita lanjutkan untuk membuat garis bilangannya. Jadi di sini, maaf ya saya agak geser karena di sini tadi ada kesalahan, ada tip X sedikit. Di sini bisa kita turunkan jadinya, maaf Sri. Di sini yang ini menjadi P sama dengan 5. Bagi yang bingung kenapa bisa jadi P sama dengan 5, cek lagi video yang sebelumnya, yang minggu lalu, karena disitu sudah saya jelasin kenapa dia bisa menjadi P sama dengan 5. Kemudian yang sebelah sini ini menjadi P sama dengan 25. Pada dasarnya dia berlawanan tanda. Jadi kalau di sini P plus 5, maka dia setelah diuraikan akan menjadi min 5, sedangkan kalau di sini negatif 25 setelah diuraikan akan menjadi plus 25. Kalau sudah di sini ada sedikit tips. Jadi nanti kalau kalian ini menemukan di sini setelah diuraikan, dikeluarkan dari tanda kurung ini ternyata dapatnya negatif, nah maka itu tidak dituliskan di garis bilangan. Kenapa? Karena kalau kalian ingat, P itu adalah hasil permisalan dari 5 pangkat X. Nah, jadi bilangan itu, bilangan berpangkat, dipangkatkan berapapun hasilnya selalu positif. Ya, bilangan berpangkat itu dipangkatkan berapapun hasilnya selalu positif. Maka kalau kalian di sini itu ketemu negatif, jangan letakkan bilangan itu di garis bilangan. Nanti contohnya seperti apa kita simak di video yang kedua nanti. Nah, untuk yang ini kalian bikin garis bilangan. Kemudian di sini letakkan bilangan 5 dan 25. Ingat ya, konsepnya seperti penggaris. Jadi bilangannya lebih kecil ada di sebelah kiri, yang lebih besar ada di sebelah kanan. Nah, ini tambahan untuk garis bilangan. Jadi kalau di soalnya itu tidak ada sama dengannya, maka di atasnya ini kalian beri bulatan kosong. Tetapi kalau di soalnya ini ada sama dengannya, maka di atas bilangannya ini kalian beri bulatan penuh, bulatan isi. Jadi di dalamnya ini diarsir. Itu bedanya bulatan penuh dengan bulatan kosong. Nah, ini sudah terbagi menjadi 3 daerah. Nah, supaya mudah biasanya kita ambil untuk nilai P ya, bukan X. Kenapa? Karena ini bentuknya masih dalam P. Jadi kita ambil P sama dengan 0. Kita masukkan, kita substitusikan ke sini, ke bentuk terakhir sebelum difaktorkan. Jadi 0 kuadrat min 30 kali 0 tambah 125. Sebenarnya untuk lebih mudahnya ini kan tidak perlu dihitung, 0 nggak perlu dihitung, 30 kali 0 nggak perlu dihitung, berarti langsung aja hasilnya adalah plus 125. Kenapa kita tulis plusnya? Karena yang kita butuhin adalah itu, kita butuh tanda plus atau minusnya. Nah, 0 tadi diambil dari daerah kiri, maka daerah kiri adalah daerah yang positif. Sebelahnya daerah positif adalah daerah yang negatif. Sebelahnya lagi daerah yang positif. Saya rasa ini udah lumayan paham ya, karena 2 minggu sudah kita bahas mengenai garis bilangan. Nah, kemudian kita baca soal. Soal minta yang lebih besar dari 0, maka yang positif akan negatif. Lebih besar dari 0, maka yang diambil adalah yang positif. Nah, kalau sudah membuat garis bilangan, sekarang kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya agak naik ya nulisnya ya saya ya. Berarti ini dalam P ya, bukan dalam X. Ingat, karena ada 2 daerah yang diarsir, maka simpulannya juga ada 2. P kurang dari 5 atau P lebih besar dari 25. Nih, ingat nih, karena ini bulatannya kosong, berarti penulisannya juga semuanya tidak pakai sama dengan. Oke. Nah, ini sudah selesai? Belum. Karena apa? Karena permisalan
Tadi kan P itu adalah pemisahan dari 5 pangkat X. Jadi ini harus kita kembalikan ke permisalannya. 5 pangkat X, P itu 5 pangkat X kurang dari 5. 5 itu 5 pangkat 1, maka X kurang dari 1. Ini kesimpulan yang pertama. Yang ini 5 pangkat X lebih besar dari 25. 5 pangkat X lebih besar dari 5 pangkat 2. Berarti di sini X lebih besar dari 2. Ini kesimpulannya. Jadi kalau kalian disuruh menulis HP sama dengan kurung kurawal. Ini sekalian saya ajarin cara penulisan HP. Jadi untuk penulisan HP di mana tandanya bukan sama dengan, penulisan lengkapnya seperti ini. Harus ada X di mana, baru kalian tulis X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2 untuk semua X elemen bilangan real. Penulisan lengkapnya seperti ini. Ya, jadi X di mananya itu harus selalu ada. X elemen real juga selalu ada. Baru yang di dalam ini tergantung dari hasil kesimpulan yang kalian dapat.